So what happened di final, PJ curi game pertama. Dan di situ besoknya banyak orang ditanya, menurut lu yang menang siapa? Banyak orang milih PJ, termasuk gue. Kenapa? Termasuk gue. Dan gue jujur, kenapa? Karena gue bukan meremehkan Dewa, tapi di seri yang sependek ini, lo belum banyak waktu untuk membuktikan bahwa lo bisa kalahin tim ini. Jadi di game kedua lo udah ngadepin eliminasi. Kan di ronde sebelum-sebelumnya oke, fine, tapi kan itu lawan tim lain. Lawan tim ini lo udah kalah game pertama di kandang lo. Di episode sebelumnya itu ada Rico Spinbo yang bercerita soal Jepang, pengalaman beliau di Jepang, dan pada saat itu Paul Palele tidak bisa hadir karena beliau sedang menjadi komentator Dewa United versus Pelita Jaya, yang dimana Dewa United akhirnya menang untuk pertama kalinya sepanjang sejarah franchise mereka. Dewa United juga kayaknya baru tahun berapa ya? Kayak 2020 kalau nggak salah mulainya. Oh, jadi 5 tahun dah. Ke tahun kelima. Iya, dia tuh salah satu tim basket yang juga punya tim sepak bola ya, sama kayak Real Madrid, Barcelona. Keren ya. Emang gue sih sukanya gitu ya. Nggak tahu kenapa gue sih harapnya kayak nanti satu hari bisa menuju ke situ gitu, kayak klub-klub yang emang ada organisasi yang punya basket. Iya, kayak Real Madrid, Barcelona main di Euroleague juga keren ya. Iya, tapi memang ini tipis dulu ya sebelum entah lu ngikutin politiknya atau enggak ya, tapi ini tipis sebelum kita bahas PJ kenapa kalah. Lo mau bahas yang itu ya? Iya sebenarnya. Karena 2 episode terakhir kita bahas itu sama Mas Ogi, sama Iril, sama Eko juga soal merger-permergeran ini. Tapi lu sempat dengar isunya itu? Ya, bukan isu lah. Lagi, udah ada beritanya malah ya. Erick Thohir yang beritanya. Belum ada apa-apa yang resmi. Yang resmi. Gua nggak tahu gue boleh ngomong seberapa banyak di sini. Ya, tapi sebenarnya lu udah ada informasinya ya, tapi ya yang ini aja deh, yang boleh lu share aja, Paul. Jadi kan kalau menurut Ogi Fantinus nih, lu lurusin aja kalau salah. Boleh. Nah, si Ogi tuh bilang kalau ada tim yang merger ini, apalagi tim biru sama tim biru ini kan tim besar. Let's say kita bilang aja misalnya Prawira Bandung sama Satria Muda. Merger ini kan berarti ada something wrong nih di IBL. Entah mereka nggak bisa bayar gaji pemain, atau penyelenggaraan home away ini segitu beratnya untuk mereka ngeluarin duit pas home apa segala macam sehingga harus merger gitu. Nah, untuk lu pribadi karena lu terlibat di IBL juga as a komentator, itu sebenarnya sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk gitu? Terutama kayaknya kita harus ingat bahwa Bandung itu big market. Iya. Nih Bandung tuh fansnya banyak banget untuk basket. Yang gue lihat observasi gue adalah Bandung kota yang cukup besar, dan ya timnya Prawira gitu, timnya satu tim itu. Bukan kayak Jakarta, ya udahlah kalau lo bisa fansnya PJ atau Tangerang pun itu sebenarnya masih tetap Jakarta gitu. Tapi at the same time kalau Bandung ya Bandung. Dengan catatan market mereka besar, gue nggak yakin ini merger akan menghilangkan tim dari Bandung. Mungkin bisa jadi mereka butuh sebuah struktur ulang, restructuring ulang di organisasi itu. Kita tahu bahwa mereka itu di bawah PT PBB ya, kalau nggak salah, itu yang sebenarnya yang berita yang sudah simpang siur sana sini sudah muncul. Ini beberapa yang gue bahas yang udah muncul yang belum dikonfirm, tapi banyak orang asumsi bahwa PT PBB ini mau fokusnya lebih ke Persibnya. Persib itu baru back to back champions juga. Tapi nggak bisa dibilang kayak Prawira ini tim yang nggak bisa bayar gaji. Ini 2023 mereka juara, men. Iya. Ini belum lama yang lalu mereka baru championship. Iya, tahun depan ada penurunan, dan teman gue pun yang tinggal di Bandung, teman-teman gue yang nonton live games merasa ada sesuatu yang beda setelah kejuaraan itu. Mau itu dari in-game entertainment, mau itu dari dia sering bawa anak-anaknya nonton game. Tiketnya harganya mahal yang dibeli, tapi nggak ada hal-hal kayak lempar kaos gratis. Kadang-kadang crowd seneng lagi digituin kayak pas time out atau pas half time. Tiba-tiba hal-hal kayak gitu dihilangkan semua. Gue pernah kerja di perusahaan atau corporation kayak perusahaan yang inilah yang sedang melakukan efisiensi.
Dan biasanya yang kita melihat yang hilang adalah hal-hal yang ya kurang penting lah. Hal kayak gini. Kayak nasi kotak lah mulai hilang. Itu pokoknya ada tanda-tandanya lah. Kalau kita melihat hal-hal mulai menghilang, itu adalah ini red flag nih. Ini it's not a good sign. Jadi mungkin kita kalau maju ke tahun ini sudah banyak gosip lah tentang tim ini bakal merger. Enggak, sebelum ada berita merger pun tim ini bakal gimana gitu. Nah, kalau emang ini benar terjadi, kita harus lihat dulu apa yang sebenarnya terjadi. Apakah emang merger ini, enggak semua merger tuh cuman menyatukan dua perusahaan jadi satu. Okay. Ada juga yang namanya akuisisi. Jadi satu perusahaan akuisisi yang satu lagi atau sebaliknya. Nah ini tergantung. Kalau emang merger 50-50, which kayaknya nggak akan deh. Karena nggak mungkin ada 50-50. Soalnya harus ada yang ambil keputusan. Yang ya berarti suaranya lebih besar. Berarti kalau bukan merger seperti itu, kalau akuisisinya seperti apa? Dan nanti timnya berbentuknya seperti apa? Karena pasti tetap ada tim. Dan siapa yang bilang tim ini tetap akan di Jakarta main di Britama Arena? Kalau gue jadi businessman, ini gue doang ya, ini spekulasi gue ya. Kalau gue jadi businessman, kalau emang ada kemungkinan dan misalnya gue ada dana nih, dan ada tim yang butuh bantuan nih, ini mereka lagi struggling karena mereka lagi ada efisiensi, jadi mereka nggak bisa keep up. Oke, ini chance untuk gue masuk nih. Misalnya gue ada dana nih, gue bisa danain untuk akuisisi atau merger sama tim ini. Lebih make sense gue beli, terus gue tetap megang tim gue di kota Jakarta, di mana Jakarta gue baru sebut ada banyak tim, atau ada juga opsi lain di mana ya udah gue justru timnya tetap di sana, tapi dengan dana gue yang gue sebenarnya ada dana lebih dari owner sebelumnya, gue bisa bikin tim ini lebih baik lagi. Ini nomor 2. Gue bisa bikin in-game entertainmentnya lebih bagus lagi, stadiumnya gue bisa renovasi misalnya, gue marketingnya gue tambahin deh dananya biar mereka bisa promosi lagi, biar crowdnya datang lagi. Soalnya crowdnya udah mulai menipis juga tahun ini yang gue denger. Bandung. Yang nonton di Gor Citra. Jadi gue bisa datengin crowdnya lagi, bikin semangat lagi lah kota Bandung. Bandung cinta banget sama timnya, tim basketnya. Gue bikin hype-nya lagi deh. Di situ gue bisa make money juga. Berarti kan gue bisa datengin sponsor yang gue udah ada di tim gue, siapa tahu gue bisa convince untuk nih, lu sekarang invest tetap sama gue tapi di tim yang ini, marketnya di kota yang lain, kota yang menurut gue major market juga ya di Indonesia, mau itu Surabaya, Jakarta, Bandung itu salah satu big market juga, iya. Jadi tidak tutup kemungkinan. Jadi semua orang asumsi tuh, kalau dua tim ini merger, berarti satu makan yang satu lagi, terus udah ini tim gak akan ada lagi sampai udah keluar dari post-post di IG kayak jangan ngambil tim kita. Soalnya orang langsung mikirnya kayak Seattle Supersonics kan. Iya. Nanti dipindahin ke Oklahoma City walaupun jadi juara ya. Iya. Nggak tentu itu yang akan terjadi kan. Sebenarnya banyak kemungkinan. Gua nggak tahu kemungkinan. Gua nggak tahu dan nggak bisa bilang kemungkinan yang mana akan terjadi. Tapi gue cuma bilang kita harus open minded aja. Karena yang pasti keputusan yang paling baik. Soalnya ngapain gue ngambil tim yang struggling, gue beli. Misalnya gue harus beli nih sahamnya atau whatever lah untuk keluarin dana untuk ngambil tim ini. Terus gue ilangin. Oke sih beda. Itu market yang belum ada tim basket. Jadi dia si Clay Bennett beli Seattle Supersonics dalam beberapa musim. Dia pindahin ke OKC. Dia bilang gue di sini gue bisa ngegarap market baru nih. Kalau emang idenya untuk menggarap sebuah tim di akuisisi terus dipindahin ke terus Jakarta lu udah ada tim juga. Oke. Jadi kalau ini emang terjadi, nggak tutup kemungkinan kan ini sebenarnya tetap diadainnya di Bandung. Cuman ya kalau paperworknya seperti apa, gue nggak tahu, itu kan urusan mereka. Agreement antara mereka kan. Tapi why not? Tapi yang kita harus nanti ke depannya detailnya adalah sejarahnya aja. Karena kalau itu emang terjadi, SM kan tim yang salah satu tim, kalau bukan tim yang paling bersejarah di basket Indonesia ini. Apa yang terjadi sama sejarah mereka seandainya ini terjadi juga. Jadi itu yang membuat gue mikir ya mungkin satu alasan itu nggak bisa terjadi adalah ya gimana dengan SM. Tapi kalau emang SM bisa bertahan juga dan mereka cuman nggak beli tim lain, soalnya dari kemarin gue coba mikir benefitnya tuh apa. Gue belum kepikiran. Nah mungkin kita baru akan tahu saat pengumuman resminya. Karena sekarang ini yang kita banyak dengar adalah
cuplikan berita yang sudah muncul, tapi banyakkan asumsi yang muncul dari situ. Jadi sebaiknya sih yang lebih ngerti hal kayak gitu emang benar sih Ogi dan gitu-gitu. Gue sih cuman tahu sekedar apa ya, ngobrol sama insider, tapi insider ada banyak dan insider nggak tentu bener juga tentang hal-hal yang mereka bahas. Yang lu tahu kan soalnya Rico Spinboy nanti akan ada halftime show. Kalau itu gue tahu itu sih A1. 30 detik. Kalau itu A1 gue. Cuma satu kali shoot, habis itu satu kali defense. Jujur gabut, apa makan gaji buta. Kasian kita yang udah nunggu, gue udah keluarin kamera handphone. Nah, akhirnya nggak gue post tuh. Iya, karena kan dikit banget. Lu kan pas gue live reaction sama Iril kan di studio ini kan. Terus dia bilang kan gue denger lu ngomong kan di situ ada Mutia, ada lu, ada Rico, di masuk kamera semua kan. Terus gue sama Iril pas lagi live reaction liatin Ril teman-teman kita di sini bangga gitu. Kita mah di studio aja gitu kan. Live reaction aman mal gitu. Kita kan newbie di IBL gitu. Rico pun muncul ya. Iya, Rico pun ada direkam, di interview juga, sering masuk kan walaupun fokus. Berdua kali masuk kamera main handphone dia. Nah, terus habis itu lu mention gini. Jadi nanti di situ ada Rico Spinboy habis di interview kan dia. Ada Rico Lubis aka Spinboy yang dia adalah salah satu legenda streetball Indonesia, lu ngomong kayak gitu. Dan dia nanti akan ada pertunjukan di halftime show. Terus gua sama Iril kayak, wah, Rico bakal perform nih. Halftime nih, udah halftime gua bahas kan soal Jordan Adams jago banget Iril, bla segala macam. Ini Anthony Bean is a cheat code gitu-gitu. Tiba-tiba main lagi babak 3, kuarter 3. Oh, lu nggak lihat? Terus gue sama Iril, Rico di mana? udah lewat. Jadi tampil nggak dia? Katanya tadi Paul Palele udah bilang mau tampil gitu. Gue ngerasa ngibul ya, gue ngerasa ngebohongin para penonton. Nggak ada tampil tapi bentar doang kayak 1-2 possession doang deh. Iya 30 detik. Satu offense, satu defense. Terus saat mau main lagi kayak waktunya udah habis. Bukan salah dia juga sih. Banyak brand numpuk ya dia bilang. Selain itu pemain tiba-tiba udah keluar lagi. Jadi kayaknya pas main ini terjadi di bola juga di Piala Presiden kemarin di mana halftime harus ada si Ryan Dika tau yang ada dia di halftime. Ternyata pemain terus keluar. hujan tapi gimmicknya masih ada dengan dia pakai perahu-perahuan. Lucu deh, ada perahu terus dia keluar terus semua kita harusnya ikut-ikutan juga. Gue sama hostnya juga harusnya ikutan sama dia. Terus hujan deras jadi guanya nggak keluar. Terus tiba-tiba pemainnya pada keluar. Terus jadi abis itu gimmick yang sama crowdnya nggak terjadi. Jadi kesannya dia cuma keluar untuk kayak main perahu, cuman ngelakuin apa yang dia lakuin biasa. Terus gitu, udah di cut shot gue dibilangnya itu karena pemainnya udah keluar. That's it. Kalau pemain udah keluar mereka udah siap main. Even if itu sedikit lebih cepat biarin aja. Kayak jangan disuruh tunggu gara-gara halftime show. Jordan Adams Josh Ibarra bentar. Rico lagi mau one on one nih. Ya kecuali halftime show Kendrick Lamar. Tar dulu lu. Pemain jangan keluar dulu. Rico juga bajunya basket. Disuruh pakai hoodie. Sporting Lisbon. Fitted lagi. Iya baju Ronaldo. Umum. Enggak, dia pakai dari sponsor. Jadi pakai hoodie. Jadi pakai hoodie celana panjang gue yang wah ini agak non basket sih bajunya. Iya, walaupun dia di Streetwear. Jepang menang dia di Jepang. Dia menang di Jepang. Apa dia ceritakan waktu di Jepang dia lawan si siapa namanya? Siapa kan itu kan? YT itu menang 1 kali. Habis itu pas rematch udah kedua kali dia dibantai apa? Enggak 6-4 sama 6-4 kalau enggak salah. Kalau gue lupa apa 8-4 sama 8-4 gitu. Tapi ada satu orang yang jago banget dari Jepang yang kecil, kurus, katanya dia raja streetballnya di sana. Semua orang respect sama dia. Yuke ya namanya? Yuki. Bukan kalau Yuki Kawamura mah Yuke kalau nggak salah namanya. Nah itu badannya kecil, nombok-nombok, rambutnya pirang. Mau diajak, dia mau diajak battle lagi. Terus gue bilang nanti pas lu ke Jepang kok, kan lu mau lawan dia. Agendanya kan lu mau musim dingin kan. Nah gue sama Paul ikut. Oh ya mau gue. Gak apa bawa keluarga. Gue bawa keluarga, lu bawa keluarga, Rico bawa keluarga, semua bawa keluarga aja gak apa-apa. Ayo family trip ya. Iya maksudnya. Bawa keluarga biar nggak kejadian karena lo pakai kaos itu gue jadi inget yang viral kemarin. Oh iya selingkuh ya. Bawa keluarga jangan bawa rekan sekantor. Iya. Jangan sampai begitu ya. Itu viral banget di semua negara viral ya. Bisa-bisa aja. Tapi memang pas ke soal IBL lagi. Liga kita tuh emang gak bisa dipungkiri home away itu terasa berat, apalagi untuk yang main di luar kota ya, yang dimana mungkin di luar kota ini bukan basket banget ininya, rootsnya lebih ke sepak bola gitu. Kita tuh basket tuh banyak kan penonton full, cuma sold out cuma di Jakarta doang kan. Gue pause dulu untuk sesaat. Kita kayaknya harus tidak menggunakan statement kayak basket jauh lah sama bola.
Itu sih udah pasti. Maksudnya udah pasti. Iya. Kenapa gue bahas ini? Karena sebelum gue masuk sebagai komentator dan bisa nonton game-game lain, dulu cuman game yang sekali-sekali doang. Dan apalagi datang ke stadion kayak dan melihat fansnya sendiri. Gue baru sadar bahwa sebenarnya basket tuh gede banget di sini. Iya. Cuman kita selalu bandingkan sama bola. Dan kalau sama bola jangan dibandingkan lah, itu apple sama orange, jangan terlalu jauh. Yeah. Gue sebutnya apa sih kemarin? Starbucks sama janji jiwa. Janji jiwa bener-bener terlalu jauh ya, jaraknya beda-beda ini. Jangan itu satu udah gede banget, udah jadi banget gitu. Kalau basket masih it's still growing gitu, kayak masih lihat aja apa komen-komen dari mau itu podcast basket ataupun di IBL. Banyak yang fans lama, tapi ada fans baru juga. Itu artinya bahwa selalu ada orang muda, apalagi gue yakin mereka muda sih, yang baru aja mulai nonton beberapa musim terakhir ini. Gue merasa semangat dan dukungan untuk basket itu sebenarnya lebih gede daripada yang kita sangka sih. Kita kadang-kadang asumsi itu tim tuh susah, tim tuh nggak bisa menuin stadium. Enggak lagi ya. Emang kadang-kadang jadi gini, kadang-kadang kita lihat di awal game, kayak kemarin pun di final, pas ada yang nanya gue, di Gor Sumantri sepi ya, soalnya pas tip off, pas sebelum tip off pemanasan, ada satu shot di mana kayak ada pojok sedikit yang masih kosong, belum penuh lah, maksudnya masih ada orang-orang doang. Tapi di posisi gue duduk, itu satu-satunya sebenarnya full, cuman ada 1-2 slot yang emang belum terisi. Kenapa? Karena free sitting, jadi kayak bola di GBK. Kalau di upper level, lu datang lebih cepat, lu boleh pilih tempat duduk dulu. Jadi orang biasanya awal datang antri itu ambil di tengah, terus semakin keluar. Jadi yang gue rasain di situ, dan tiket itu habis langsung kayak ada calonya lagi kan? Banyak ada calo. Ada yang protes. Itu sebenarnya, dan gue memang maksud hal buruk ya dengan ngomong ini. Ada calo itu berarti liga kita udah mulai sukses loh. Iya loh, sampai tiket kita dicaloin. Banyak yang ketipu juga. Konser. Ya itu kesian deh. Gue ada cerita juga itu. Ya harus ada sesuatu yang diperbaiki lah. Kayaknya segala sesuatu kayaknya harus melalui digital pun juga. Ya bisa meminimalisir hal-hal kayak gitu terjadi. Jadi ada fansnya partner gue Rizky Effendi Aeng yang analis gue. Fansnya lah dari zaman dia main datang dari Surabaya atau dari Jogja ya, untuk datang nonton dua hari. Jadi pas game 2 dan extend game 3 mereka extend dan beli tiket. Ketipu. Pas beli dari calo ketipu, dan satunya itu kalau tiket harga calo yang gue denger sih 5-600 ribu. Orang beli 2 tiket jadi 1,2. Gila. Dan ternyata orangnya ngilang aja gitu, kayak kasihan. Mereka datang jauh-jauh dengan bayar transportasi, bayar penginapan karena mereka akhirnya extend 1 hari lagi dan ketipu juga. Tapi mereka tetap nonton, menemukan caranya. Berarti orang kayak gitu aja melakukan hal kayak gitu, berarti mereka gila basket banget dong. Iya. Ya kan? Gue gak tahu kerjaan mereka apa, tapi ya mereka bukan yang naik private jet juga ke sini gitu. Mereka usaha lah untuk datang, perjuangan untuk mereka datang dari luar kota untuk nonton. Ketipu pun tidak memutus semangat mereka untuk menonton. Ya udah apes deh gue gitu. Kotanya apa tadi? Either Surabaya atau Jogja, gue lupa. Nah tuh kan pada Surabaya kan ada tim basketnya. Yang nggak ada di IBL sekarang. Oh nggak ada ya? Udah CLS udah lama banget ya. Allah saya ketinggalan aja udah dari CLS. Nah, tapi ini orang emang PJ holic banget. Nah maksud gue gitu kan, yang pembahasan kemarin juga. Buktinya aja orang Surabaya aja ngefans sama PJ kan. Maksudnya mungkin di luar mungkin nggak ada tim basketnya lagi ya. Tapi intinya banyak orang yang dari luar kota berangkat menonton PJ. Jadi kan tetap Jakarta sentris banget gitu. Enggak. Bukan hanya itu. Iya. Wajar aja kayak Lakers fans itu ada di mana-mana. Oh iya berarti hitungannya gitu. Mereka main di bertandang dimanapun di NBA pasti ada Lakers fansnya juga kan. Ya itu. Kita di Indonesia pun lu hitung dari tim nomor 1 sampai tim nomor 30, gue yakin top 3 itu ada Lakers, Boston Celtics. Ya kan? Iya. Enggak, Pak Ade, mungkin mayoritas dari itu belum pernah nginjek kaki di kota itu pun sekalipun, tapi ngefans sama itu lebih ke ini aja karena timnya jago atau timnya superstarnya banyak, jadi menarik aja untuk jadi fans untuk tim kayak gitu. Ya, apalagi kalau PJ pemain ex-NBA-nya banyak kan Rico nggak tahu kan, soalnya Rico itu nggak tahu pemain NBA kan. KJ McDaniels pernah main di 3 tim. Iya, Sixers sudah pasti. Terus kan gue bilang ke siapa namanya Rico, kok PJ tuh banyak pemain ex-NBA. Hah, siapa aja?
Yang itu gue suka tuh mal yang kulit putih yang kondro-kondro. Oh J-Rock. Iya gue suka tuh. Dallas Maverick satu musim. Oh iya. Wih baru tahu gue. Ya abis itu turun-turun tuh sampai Pelita Jaya. Udah sampai di Pelita Jaya. Witty. Dulu senternya New Orleans Pelicans sempet. Oh Dallas, iya mal. Iya. Dallas juga Dan kan. Pelicans juga kan. Iya. Oh iya gitu. KJ McDaniel lebih-lebih lagi. Jadi banyak pemain NBA. Oh jadi maksudnya kita udah banyak. Even Jordan Adams kan. Jordan Adams kan ex-NBA kan. Yep. Dia sempat MVP di PBA lagi. Filipina. Pantesan gacor banget. 40 poin. Jago. Tapi kok gak MVP? Malah si siapa? Kemarin. Iya. Josh Ibarra. Nah Malah itu ada ya. Mau bahas itu sekarang. Iya. Boleh. Karena udah masuk. Karena Jordan ada pemain favorit gue dan Iril. Oke. Gue kaget. Jadi banyak yang nanya Rizky juga, Mutia. Karena mereka mungkin banyak orang yang mikir kita vote. Dan kalau emang di NBA Finals MVP itu di vote. Berdasarkan vote. Dan emang broadcaster pun salah satu yang ngevote juga. Kalau nggak salah Reggie Miller gitu ngevote juga. Kita tidak berdasarkan vote. Itu dipilih oleh IBL. Kita semua rada bingung juga pas pengumuman. Bahkan bukan hanya mereka. Pas bilang oke, saatnya. Mutia akan bilang saatnya sekarang kita mengumumkan Finals MVP. Di situ rekan-rekan kalau lihat shotnya sebelah Jordan Adams semua udah gini-giniin dia, dorong dia. Iya. Ini agak mirip kayak kejadian yang di NBA itu kayak yang udah mau maju tapi nggak jadi. Jadi udah gini-giniin dia. Pas diumumin Josh Ibarra, dia pun kaget. Kayak dia ngomong dia gitu ekspresinya kalau lihat sih dia kayak ngapa kok gue gitu. Terus bahkan Arki Wisnu pun kayak gini-gini ke pundaknya Jordan. Kayak gue gak tahu dia ngomong apa tapi mungkin kayak enggak apa-apa men, should be you. I don't know. Coach itu cuma asumsi. Tapi gue mulai ngobrol lah sama orang yang lain-lain. Kalau pemilihannya ke Josh Ibarra itu berdasarkan apa? Karena Jordan Adams nyetak 40 poin, gila. Ya di yang game terakhir 40 poin, tapi sebelum-sebelumnya di game yang mereka kalah pun dia di rata-rata average 30, dia di 26 atau 25 deh. Selang-seling deh 26, 25 atau 26, 25 di game 1-2. Atau 30, game 1 kan? 34 apa dia? 33, 34. Enggak. Seingat gue ya, soalnya Dewa United kalah. Cuma dia dong yang nyetak skor sendiri, yang paling banyak. Sisanya Josh Ibarra big game di game 1, tapi foul out. Oke. Coba gua soalnya seingat gue 30-an seingat gue ya, tapi gue lupa karena waktu itu gue sama Iril ingat banget, gila Jordan Adams dong nih yang gendong satu tim ini di game 1 ya. Nah itu game 3. Game 1 itu Josh Ibarra yang gendong karena dia 18 rebound, kalau nggak salah dia udah belasan rebound di first half aja udah belasan rebound gitu. Ini asumsi juga ya, gue nggak tahu karena gue belum nanya sama orang internalnya. Tapi asumsi gue dan beberapa teman-teman adalah ini pemilihan berdasarkan PER, Player Efficiency Rating. Player Efficiency Rating adalah mempertimbangkan segalanya. Nah, salah satu di grafis yang muncul saat Josh Ibarra dapat MVP adalah dia 15 kali atau 18 kali ya. Aduh, gue mulai lupa. 15 kali lah asumsinya. Dia 15 kali double-double di IBL musim ini, something like that. Itu adalah yang terbanyak. Jauh juga ya kalau ngomongnya regular season. Pokoknya intinya yang bikin gue mikir apa hubungannya statistik itu sama Finals MVP karena kan itu musim regular. Iya benar. Kan kita membahas dan di game ketiga dia 13 poin 13 rebound kan. Jadi dia secara rebound dia tetap dan dia melakukan hal yang dia lakukan dengan baik adalah rebounding gitu. Banyak di ofensif juga. Nah ini membuat orang yang mengerti statistik basket asumsi bahwa player efficiency rating digunakan. Kenapa? Karena rebound itu gede skornya. Bukan hanya itu, walaupun dia skornya lebih dikit, berarti dia attempt-nya juga lebih sedikit. Dia misalnya putback, dia sekali attempt, dia bisa dapat offensive rebound dan langsung cetak poin. Itu berarti di dalam satu movement dia melakukan 3 hal. Iya. Ya kan dia dapetin rebound, itu offensive rebound lagi which is nilainya lebih box plus out. Dia bisa cetak poin. Ya ibaratnya ada 3 hal yang dipertimbangkan untuk efficiency rating dibandingkan Jordan Adams yang ya dia rata-rata emang bagus tapi dia lebih banyak di offense. Oke, jadi emang yang kita notice adalah orang yang cetak poin 40 poin men. Iya, tapi tembakan yang gak masuk pun juga akan mengurangi atau efek atau ada dampaknya terhadap PER dia. Gitu. Jadi kalau lo straight by PER, kalau nggak salah ya, dan gue nggak tahu, lo harus cek juga orang yang ngerti statistik.
Ibarra bakal lebih tinggi sih daripada Jordan Adams di 3 game itu. Karena game pertama itu seingat gue Josh Ibarra gede banget, dia banyak banget reboundnya dan poinnya. Iya, karena cuma dia foul out aja. Selama game buka statistik terus gue lihat yang lain pada skornya di bawah 10 cuma dia doang nih Jordan Adams yang paling ya mungkin sama Ibarra tadi ya. Yeah. Tapi seingat gue waktu game 1 tuh Jordan Adams yang paling banyak seingat gue 30 poin. Nanti sambil kita ngobrol gue sambil coba cek juga ya. Dan siapa tahu gue bisa biar kita bisa lebih ngerti juga. Iya. Tapi ini ya setelah ngobrol sekian lama sama orang-orang yang beda, satu-satunya yang make sense buat gue adalah itu sih kayaknya. Kayaknya itu yang terjadi. Ya itu ya sama Ibarra ini ya. Iya. Kenapa dia MVP Finals ya? Gitu. Yeah. Tapi memang kalau sebelum nanti kita bahas Marcus Smart sedikit, bahas Damian Lillard balik ke Portland juga. Ini buat teman-teman yang bahas NBA ya nanti ending nih. Kita tipis aja soalnya nih gue jujur aja tadinya nggak ngikutin IBL sama sekali berdua sama Iril. Makanya kan selalu minta tolong dibantu teman-teman kalau IBL buat yang sekarang lagi nggak ngikutin. Cuma karena gue kemarin akhirnya mau nggak mau ada kerjaan live reaction itu, plus juga Paul juga jadi komentator, Rico juga ada di sana sama Kaf itu. Mau nggak mau akhirnya kita mempelajari terus mempertanyakan kenapa Ibarra ini. Bahkan gue kan kaget PJ bisa kalah aja gue kaget. Sorry, bener. Jordan Adams game 1 25 poin. Oh 25 poin benernya ya? Point. Oke, bukan 30 ya? Bukan. Ibaranya 18 poin tapi 13 rebound, 6 itu ofensif. Oke. Jadi itu ya pertimbangan juga ya. Jadi emang walaupun cetak poinnya selalu lebih dikit, tapi dia yang lain-lainnya melakukan hal penting yaitu rebound dan hampir setengahnya offensive rebound gitu. Jadi makanya itu perhitungannya lebih stabil ya, lebih merata lah. And by the way, Jordan Adams kita melihat dia tuh offensive machine ya, segala bisa. Arsenal dia di sisi offense tuh segala bisa. Dia drop stepnya bagus, post move-nya bagus, tembakannya juga bagus. 3 point ya di game ketiga nggak gitu bagus lah. Off yang 6 pertama nggak masuk, tapi ya, akhirnya masuk di yang satu yang krusial. Free throws man. Di liga yang free throws-nya sangat inkonsisten deh. Gue kadang-kadang ngelihat ada yang bagus satu hari terus besoknya nggak oke. Jordan Adams kita selalu bilang julukannya adalah 60-40-90. Karena biasanya orangnya 50-40-90. Dia kadang-kadang hampir ke 60 loh, ke 60-40-90. 90% free throw itu ya NBA standar sih, dan itu pun yang bagus loh. Di atas 90, Steph Curry 93% atau berapa gitu. Jordan Adams 91% free throw-nya. Dia 16 kali masuk dari 17 percobaan di game sebelumnya. Di game terakhir I think dari 9 percobaan atau 10 cobaan. Enggak, yang satu enggak masuk, terus yang satu yang terakhir yang dia sengaja. Yang bank shot biar ngabisin waktu. Iya. Dia harus sengaja enggak masuk untuk nurunin persentasenya. Kalau enggak, gila men ini orang. Jadi boleh dicontohin sih kayak professional player. Anak muda, siapapun lo, enggak usah jadi profesional juga. Maksudnya apapun level basket lo. Iya ini orang boleh dicontohin sih. Free throw, namanya aja free throw gratis. Kenapa lo enggak ambil? Ya bahkan Vincent Kosasi dapat yang dari technical foul ya, atau apa yang dua-duanya nggak masuk. Ya tapi itu emang mungkin pressure ya. Kalau gue harus akui Vincent Kosasi di series ini melakukan hal-hal yang gue nggak expect sih, nembak 3 point. Jadi gini, ya gue harap orang nggak ada yang PJ Holek yang marah. Gue tuh lagi. Tapi gue sering baca. Kok Reza Guntara nggak dimainin? Ya sampai ke Iril Kugo juga. Ya kan, kok nggak dimainin, nggak dapat minute play sama sekali. Dia adalah MVP loh. Dia adalah apa? Dia ini loh 3 tahun yang lalu membawa Bandung. Gini, lo ada seseorang ini lo lihat sebagai pro atau kontra terserah. Tapi ini observasi gue doang. Seorang Justin Tatum datang ke tim ini, dia pasti melakukan PR dulu dong. Dia melihat game highlights, game full, game tape dari tim gue, tim lawan. Dia juga konsultasi sama coaching staff juga dan lain-lain. Dia di latihan melihat mereka main dan perform. Ini mungkin gue bisa bilang di musim yang Reza mainnya bagus banget 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, dibandingkan tahun ini emang ada penurunan tahun ini. Nggak tahu dampaknya karena mungkin ada yang kurang cocok atau apa musim ini, who knows, whatever the reason is, bisa dibilang nggak performance-nya nggak sebaik itu. Sebagai outsider, orang yang baru aja datang ke tim ini, apa yang dia bisa nilai? Performance-nya saat ini dong, ya, di season itu. Dan dia bisa mundur lah sampai ke awal musim.
apa yang dia bisa nilai adalah yang terjadi kemarin ini satu musim ini. Mungkin dia nggak akan nonton highlightsnya Reza Guntara dari tim lain juga. Bahkan mungkin dia nggak peduli. Mungkin ada yang bilang ke dia pun, lo ini orang ini ya dia sekarang masih segitu nggak? Kalau dia nggak bisa buktikan bahwa dia masih sebagus itu, mungkin gue belum bisa mainin dia. Selainnya dia bisa buktiin itu dengan menit yang gue kasih. Yaitu di musim reguler gue lihat kok, tapi dikit emang. Pas ada Coach JT kan. Ini pro dan kontra. Pro-nya adalah kadang-kadang outsider tuh masuk dengan kacamata yang netral. Dia tidak membawa embel-embel senioritas lah atau ini orang tuh dulu ini loh jadi enggak dia dapat minute play sama coach lama tuh jauh lebih banyak loh. Dia di Indonesia tuh disukai banget loh, dia banyak fansnya, dia seniornya, bahkan pemain-pemain yang lebih muda ngelihatnya ke atas ke dia loh. Itu kita Indonesia banget. Kita sebagai orang Indonesia tuh lihat aja sekolah-sekolah kita ada si senior si apa ya kan? Iya. Tapi sebagai outsider orang luar dia nggak mikir kayak gitu, nggak bodoh amat. Lo lebih berumur atau lebih muda, lo perform nggak? Contohnya Coach Patrick di timnas, apa yang dia lakuin pas dia akhirnya bisa milih? Ada waktu untuk menonton semua Liga 1 pertandingan. Dia milih kan dari Persib Beckham. Iya Beckham. Dia milih 3 pemain dari Dewa United kan, walaupun 2 itu akhirnya jadi cedera. Mungkin kalau pelatih yang udah terbiasa sama pemain lokal kita akan milih yang beda. Mungkin aja ya, gue nggak tahu. Tapi mungkin aja dia milih berdasarkan juga ada. Tapi ini orang tuh senior nih, di respect nih sama apa. Dia langganan. Kita sering dengar kan kata-kata itu langganan timnas lagi. Masa nggak dipanggil? Iya dong. Tapi kalau sebagai outsider, dia mau lihat lo perform gak tahun ini. Kalau lo lagi perform, gue akan milih lo. Dan kita lihat Beckham lawan Bahrain, ya gak ngomong lawan Jepang deh, gak ada yang perform lawan Jepang. Lawan Bahrain, kaget kan orang semua lihat, wah ternyata jago banget nih orang. Tapi mungkin dia tidak akan dikasih kesempatan itu seandainya yang milih menggunakan kacamata lain. Kayak senioritas tadi atau enggak. Ya banyaklah faktor-faktor lain kita gak pernah tahu ya. Tapi yang jelas gue sih bisa bedain outsider, orang luar, orang asing datang dan mereka milih tim dibandingkan orang yang udah ada di sini yang udah nanganin tim-tim kita atau udah hafal sama tim dan pemain kita. Pemilihannya agak sedikit beda sih menurut gue. Dan gue gak tahu kenapa, tapi asumsi gue adalah ya mungkin mereka cuma lihat performance mereka saat ini aja. Lu perform gak? Dan gue gak di latihannya PJ juga, gue gak tahu si Reza bagus gak pasti latihan. Tapi pasti ada alasan kenapa dia gak dimainin dong. Gak masuk rotasi bahkan di final kan. Ya gue gak bilang dia pemain yang jelek, enggak. Tapi kan pasti ada alasannya. Coach kan ada alasan untuk milih pemain siapa yang dia pilih. Dia melakukan rotasi kok. Dua-duanya Coach Pablo juga. Dua-duanya salah satu the best thing about final ini adalah pelatih ini sering banget lakuin rotasi. Jadi ada match ups yang selalu berubah. Itu dilakuin dengan baik. Tapi kenapa ada pemain-pemain yang gak dimainin? Iya. Gue itu lempar ke Iril. Maksudnya pas Iril kan Reza kan Iril nanya itu ada tuh mal yang MVP Finals waktu itu yang Prawira Bandung siapa? Reza. Iya itu kok kagak main ya? Coba tolong komen. Nah komen lah netizen ini. Tadi PJ Holik dan yang mereka ngomongnya apa? Yang jelek aja. Lagi jelek aja. Lagi jelek kan tahun ini. Iya. Jadi emang udah gak ada alasan. Emang lagi bapuk bang. Lagi jelek bang. Itu netizen yang ngomong. Gue sama Iril bacain doang kayak. Gak jujur aja nih buat kemarin yang ikut live reaction gue sama Iril. Gue akui netizen ini gokil-gokil sih. Yang nonton gue sama Iril nih. Banget. Dibilang gue nanya informasi apapun ke mereka. Kok ini apa namanya Reza Guntara gak main kenapa? Dikasih tahu. Terus gimana caranya supaya 2 layar? Dikasih tahu gitu. Pada pinter-pinter semua. Iya dan gue makanya balik lagi ke poin yang tadi gue bilang. Kalau lo masih percaya bahwa animonya basket nggak gitu gede sih, gue nggak percaya sih. Orang pengetahuannya gila-gila sih tentang pemain ini. Walaupun ya kan Iril kaget tuh sama followers kita. Followers kita tuh karena kita bertiga sering kayak lu Jalen Brunson atau apa namanya atau Halliburton. Lu siapa po? Lu siapa kok? Jadi mereka juga komennya bercanda. Jadi komennya kayak gini-gini dan Iril ketawa terus dia bilang Bang Kemal Anthony Bean sama Bronny James lu pegang siapa? Kan pertanyaan kayak gitu-gitu. Terus habis itu Bang Jordan Adams sama Zion lu pegang siapa? Jadi pertanyaannya kayak gitu-gitu. Yang pertanyaan Bang oke deh Bang kalau gitu ini aja Bang Prastawa lawan Colin Sexton lu pegang siapa? Yang kayak gitu-gitu yang kocak-kocak. Yang pertanyaannya itu yang terus kata Iril Mal tuh lu ditanya tuh Mal katanya Sexton sama Prastawa lu pegang siapa? Terus gua sama Iril mohon maaf Ril ya ini emang behavior ya followers kita.
karena kita selalu lempar gini. Terus gue bilang ke netizen, lu yang nonton udah gila lo ya, lu bandingin pemain NBA sama kita. Bukannya gimana Anthony Bean mah jago, tapi kalau ada Bronny James ya pasti menang Bronny James. Lu pengen Bronny James? Ya masih Bronny lah, lu gila apa? NBA mental, NBA aja main di street mana, mau di London, mau di mana, 3 point 3 kali masuk, 10 kali masuk. Tapi nggak bisa dilakuin di NBA. Tapi jangan salah. Nah, game 2. Jadi enaknya biasanya kan kita di studio. Final ini kita boleh di lapangan kan. Itu amazing buat kita. Karena gue bisa nyampein hal-hal ke penonton yang mungkin gue nggak bisa nyampein pas di studio. Terutama gue perlu live stats untuk bisa menyampaikan statistik secara live. Tapi di luar itu gue nggak perlu banyak hal lain. Gue bisa lihat segalanya di situ. Kita benar-benar ditaruh di meja official. Itu the best view. Jadi apapun yang terjadi. Dan ini insight yang kita dapat lebih. Misalnya pelatih ngomong sesuatu. Mungkin gue nggak bisa dengar persis kata-katanya apa. Tapi gue tahu apa yang misalnya. Ternyata misalnya Prosper gitu diceramahin sama coach. Gue tahu saat dia lagi diceramahin atau dia lagi dikasih tahu game plan gitu. Kelihatan. Dan misalnya ada trash talk antara pemain, kelihatan lah mereka ngomong apa, apalagi yang asing-asing gue tahu lah mereka ngomong apa lah. Apa yang mulai dengan kayak gitu kan ya. Tapi intinya dapatlah suasananya. Jadi dan di situ gue juga bisa menyampaikan bisa menemukan hal-hal yang menarik yang gue bisa tebak bisa terjadi. Contohnya di game kedua gue jadi lagi nonton pemanasan, si Aeng lagi riset statistik. Gue lihat Prosper lagi top of the key nih di luar garis 3 point. Sekali masuk, 2 kali masuk, 3 kali masuk. Pas keempat kali gue nyenggol. Aeng, nih Prosper udah masuk 6 kali masuk, yang ke-7 masuk tapi kesenggol bola lain keluar. Gue bilang itu tadi gue yakin 7 kali beruntun dia masuk, terus dia geser sekali masuk terus nggak masuk lagi. Udah. Jadi gue hitung aja lah, at least 6 in a row dia masuk. Terus kata Rizky, itu bisa kejadi 2 hal biasanya, karena dia mantan pemain basket kan. 2 hal adalah kadang-kadang karena lu nggak dijaga. Jadi dia jelasin ini setelah itu, dia bilang pokoknya lebih mudah untuk nembak di pemanasan karena lo gak dijaga. 2 hal bisa terjadi. 1 adalah lo beneran bisa kayak gitu di game, which is great. Tapi lebih sering yang terjadi adalah pas di game gak masuk, tapi lo udah pede karena lo dari tadi masuk mulu. Jadi mungkin lo cuma butuh beberapa kali lagi, terus lo coba lagi 3-4 kali gak masuk. Itu bisa terjadi juga. Ternyata di game 2 dia berapa sih? 4 kali masuk 3 point dari 6 percobaan, 66%. Bagus dong. Besoknya gue lihat KJ McDaniel sama Jokori. Mereka yang satu di wing, satu di corner pojok. Sama, lebih 8 kali masuk, yang satu lagi 9 kali masuk, beruntun nonstop. Gue bilang lagi, kemarin kan gue benar tentang si Uncle Lester Prosper kemarin bener. Ini lihat masuk, gue bilang, bro kemarin ya bagus dia masuk, tapi lo lihat ini nggak tentu sama. Terus di sini dia jelasin. Karena nggak dijaga. Kebanyakan lu lihat pemain di IBL, pemain NBA gampang hampir semuanya masuk. Kalau lihat, lu sering kan lihat klip kayak masuk terus itu sebenarnya nggak dijaga. Rata-rata persentase lu harusnya di sekitar 80% saat nggak dijaga. Ini dari seorang mantan main pro. Nah biasanya pas sudah di in game karena ada pressure defense, lu juga badannya lebih tense, ada penurunan tuh. Seandainya penurunan itu hanya ke 30 atau 40% dari luar garis 3 point, itu masih bagus lah. Jangan di bawah itu. Masih oke lah 30 to 40% persentase yang cukup oke lah. Jadi lo mau jaga stabilitas itu, tapi pasti ada penurunan. Di game pas game KJ sama Jokori ya ternyata nggak kayak gitu di game in gamenya. Iya. Bahkan Lester Prosper pun nembak berapa kali ya? 6 kali atau 7 kali. Dia cuma 2 kali masuk, tapi yang kedua itu crucial banget sebagian dari comeback mereka. Dan itu lompat 3 kali di ring kayak Kawhi Leonard baru masuk. Kayak aduh itu harusnya nggak masuk, tapi lompat 2 kali kena ring masuk, dan itu jadi crucial 3 point. Jadi again insight yang gue bisa lihat karena kita di lapangan, ya bisa gue sampein juga, gue sempat nyampein juga gitu ke penonton bahwa kita lihat loh si Prosper tadi panas banget dari luar garis 3 point, dan benar di game itu iya. Dan ini untung besoknya gue nggak bahas tentang KJ sama Jokori karena ternyata nggak. Tapi memang kalau KJ McDaniel, Iril kalau di NBA nggak berani tuh, malah nembak 3 tuh masih berani nembak 3 KJ McDaniel. Di IBL nembak 3 ya kan. Dan tapi memang jelek, bukan gue bilang jelek ya.
Ini kan ada pemain import, ada heritage, ada pemain, dan gue baru tahu juga penjelasannya pas gue lempar ke netizen sama Iril. Tadi kita bingung tuh sama Iril, heritage tuh maksudnya gimana? Oh dia juga nggak tahu. Iya, coba kasih tahu kalian karena istilahnya heritage kan kalau di bola ada diaspora, ada naturalisasi. Ini heritage kita bingung sama import, pemain import istilahnya. Nah pemain import ini kan mulai merajalela nih di IBL, terutama di starting line up-nya PJ dan Dewa United gitu. Boleh ada 3 setiap tim. Ya, 3 gitu. Tapi kan. 2 di lapangan at the same time. Iya. Hanya 1 yang boleh di atas 2 meter. Okay. Dan itu ada sisa pemain lokal. Nah, gue bilang sama Iril, kalau mau tim ini jago real atau enggak dia menang, yang lokal juga harus step up karena nggak bisa cuma ngadalin pemain ini doang. Terus Iril ngomong gini, sesuatu yang menarik sih menurut gue. Nah, masalah gini Mal, ini kan pemain yang bule-bule ini ada beberapa ex NBA kan, dimana secara mentalitas beda sama pemain lokal kita nih. Bukan gue mengecilkan pemain lokal kita ya, tapi secara mentalitas jauh beda. Mereka pasti beranggapan yang tadi kita bahas di awal kan, kalau Zion lawan siapa namanya, misalkan Zion lawan Reza Guntara gitu, misalkan let's say gitu. Ya kita pasti pegang Zion. Kenapa? Karena kan udah secara mentalitas jauh dia pemain NBA, dia pasti dia dalam hatinya gue pemain terbaik di dunia gitu. Dan itu pasti ada di otak-otak para pemain ex NBA ini kan. Nah, ketika mereka itu megang bola, pasti di otak mereka gue yang paling jago, lu semua cupu gitu. Itu pun terjadi ke pemain lokal. Mereka lihat pemain lokal mungkin dia ngerasa bahwa enggak, gue yang megang bola karena gue yang paling jago di sini gitu. Akhirnya mereka maksa nembak gitu, nggak masuk frustasi. Abis itu udah frustasi dia lempar ke pemain lokal, nggak masuk juga, kan makin menghilangkan kepercayaan mereka. Mending gue aja yang maksa nembak terus deh gitu. Toh juga gue lempar ke lokal kagak masuk. Nah itu kan sempat terjadi tuh satu lah yang Caleb sama Jordan Adams yang lempar fast break harusnya dapet. Kalau nggak salah di game 1 terus BT gitu Jordan Adams kayak Enggak, itu bukan yang gue lihat. Itu terjadi iya, tapi bukan di tim yang kita lihat di final. Oke. Kita melihat yang tim kita lihat di final Dewa sama PJ itu tim seeding nomor 1-2, mereka di beda level. Itu benar, tapi ada terjadi. Contohnya Raja Wali Medan deh, Quinton Duff. Dia adalah kayaknya posisi 1 deh, cetak poin tertinggi di musim ini. Tapi timnya kalau nggak terakhir, kedua dari bawah deh. Kayaknya terakhir deh peringkatnya. Raja Wali Medan ya? Iya. Jadi dia kayak gitu. Gue yang harus ngelakuin semuanya. Tapi mungkin dengan harus gue lakuin semuanya, teammate-nya mungkin orang pemain lokal juga merasa ya lu nggak butuh gue. Dan setiap kali mereka dapat bola pun udah bukan di posisi yang mereka cair. Atau mungkin merasa dipercayai. Jadi dampaknya bisa jadi siklus aja, siklus yang buruk gitu. Semakin dia nggak dipercaya, dia semakin nggak bagus juga performnya. Gue lihat kok ada frustasinya antara teammate. Gue lihat ada satu saat Jordan Adams teriakin Prosper, tapi bukan karena hal tembakan nggak masuk, bukan, karena dia balik ke defense. Kayak lo buruan balik karena ada pemain yang udah mulai cari posisi di pojok dan Prosper sedikit ketinggalan. Terus diteriakin suruh ke pojok karena dia nggak bisa ninggalin pemain dia. Kalau dia ninggalin pemainnya, dia keluar pasti dipassing ke dalam easy basket kan. Jadi diteriakin terus nggak tahu itu kejadiannya time out atau apa, out of bounds. Terus dia marahin, tapi ya biasalah, dengan bukan marahin karena dia nggak suka dia, cuman biasalah dengan emosi basket in game. Lo harus lebih cepat baliknya untuk jaga dia gitu. Gue nggak lihat kok Prosper hitungannya naturalisasi ya untuk Dewa. Gue nggak lihat kok ada kayak, bahkan mereka sering muji-muji kok kayak pemain lokal kita step up banget hari ini karena sering sekali pemain asing yang dapat player of the game. Tapi ini di tim yang baik. Nah tapi kan ini semua siklus. Tim itu baik karena pemain lokalnya dipercayai. Siapa pun dari Dewa United banyak pemain bagus-bagus. Rio DC, Dio Tirta, itu mereka pede banget kalau lagi main, dapat kepercayaan kok. Kayak mereka nggak ngerasa kayak gue tuh, gue nggak penting gitu. Enggak, gue nggak melihat itu sama sekali sih. Hardianus, lihat Hardianus, tiap kali lo Hardi keluar dari lapangan dia ngos-ngosan kayak tarik nafasnya kayak, terus gue sama Senggol Rizky, gue tutup mic, man. Dia segitunya larinya sampai mati-matian nafasnya. Tiap kali dia keluar dari lapangan. Itu berarti dia kasih effortnya all out. Lu jadi pemain asing lu appreciate sih teammate lo lokal fight kayak gitu. Bahkan dia yang udah kena foul trouble karena dia emang segitunya intens main defense-nya kan. Dari page ada Aldi Zatur tiba-tiba masuk bisa nembak 3 point. Sekali saya dapat steal terus yang teriak-teriak depan crowdnya. Lo suka atau nggak suka terserah deh. Tapi gue sih suka. Rico juga suka kok. Kayak pemain yang
Gue tahu kok role gue. Gue tahu gue bukan Jokowi McLaughlin, tapi gue ada peran di sini juga dan gue penting di sini. Gue bisa menghidupkan crowd gue dengan coba mendapatkan satu steal aja. Ya walaupun ada satu momentum tuh Bin bawa bola, Prastawa kosong nggak dipasing, padahal Prastawa lagi wangi banget. Itu sayang banget ya. Nembak 3 maksa itu. Again itu kan opsi banyak. Opsi PJ bahkan Dewa United tuh banyak. Jadi mereka kadang-kadang ada missed open opportunity juga. Tapi seandainya dia bisa cetak poin, lo gak komplain kan? Wah bagus ternyata. Tapi seandainya itu dia jadi poin, lo pasti mikir kan tadi ada Prastawa di sebelah kanan. itu selalu kita introspeksi seperti itu kalau nonton basket kan. Ataupun main basket, di lapangan aja gitu. Passing dong, gitu kan. Lalu diteriakin, di shoot gitu aja gak masuk ya kan passing dong ya. Itu terjadi lah pas game basket. Tapi gini, ada yang gue pengen bahas. Jadi satu hal yang menarik adalah Dewa United itu ternyata menjadi underdog di sini. Ya emang mereka peringkat 2 dibanding peringkat 1. Tapi mungkin karena histori mereka belum pernah juara, bahkan belum pernah masuk final. Nah lo tau kan gue sering bilang tim ini harus ngerasain masuk ke final dulu. Dan banyak tim itu gak tentu menang. Masuk ke final gak tentu menang, kalah dulu. Banyak lah contohnya. Shaq and Penny ngalahin Jordan, wow di atas angin banget kita masuk ke final nih, dibantai, di sweep kan sama Rockets. Dwight Howard. Boston Celtics. Ya kan banyak lah contoh-contohnya, lebih sering daripada enggak. Bahkan tahun lalu pun mereka udah masuk Final Four gitu. Jadi masuk ke final aja udah sebuah prestasi untuk mereka. Tapi nggak ada yang tahu bahwa ternyata mereka targetnya itu nggak penting buat mereka masuk ke final doang. Mereka ingin juara. Ya semua orang pasti ingin juara. Tapi mereka menghadapi tim yang walaupun nggak pernah back to back ya di dalam sejarahnya Pelita Jaya, udah 4 kejuaraan mereka nggak pernah back to back. Kecuali SM pernah ya. Iya tapi Pelita Jaya nggak pernah bisa bertahankan gelar mereka. Tapi banyak yang bahkan kita ini kocak IBL nanyain banyak orang termasuk kita juga yang terlibat melalui DM, terus kita jawab. Pas kita jawab ya sama mereka di post dibikin slide. Iya. Ternyata banyak yang milih PJ dan ternyata ini menjadi kita sebutnya di NBA itu billboard material buat Dewa United. Nah jangan lupa ya, tapi ada catatan, banyak orang mikir ini terjadi di sebelum final. Enggak, ini terjadi setelah Dewa ketinggalan 0-1. Jadi mungkin gue gak bisa menjawab untuk orang lain, tapi kenapa gue jawabnya gitu setelah game 1. Bukan kayak Dewa dibantai juga di game 1, tapi ini kita ngomong terutama formatnya. Formatnya kan tadi lu bahas home and away, tapi di playoff sama di final, formatnya adalah away home. Bukan home away home. Rico pernah bahas ini sama Junas untuk nanya kenapa itu dilakukan dan kenapa beda. Karena kita kan biasanya dengan home away. Ya maksudnya lebih make sense kalau tim yang dengan peringkat lebih tinggi harusnya buka seri itu di kandang mereka sendiri. Baru lu traveling 1 game, tapi lu kalau kalah lu ada chance untuk menutup seri itu di kandang lu sendiri. Tapi ini unik. Ini lu main away dulu. Jadi tim peringkat atas harus bertandang dulu. Gue nggak dulu gue rada nggak setuju sama ini. Sebelum tahun ini gue sempet pikir kayak aneh ya, lu fight susah-susah untuk dapetin rekor lebih baik, tapi lu harus bertandang dulu. Sekarang gue baru lihat pro-nya adalah apa. Itu kontranya. Pro-nya ternyata itu membuat seri ini bisa jauh lebih. Jadi dinamisnya berubah aja. Gue nggak bilang yang satu lebih baik dari yang satu lagi. Tapi sekarang gue ngerti kenapa ini away home bisa seru juga. Selainnya mungkin bikin lebih hemat untuk traveling karena ini back to back ya. Game 2 sama game 3 kalau terjadi harus ditayangin besok, harus diadain besok juga. Gue baru lihat serunya apa. Karena kalau tim yang bertandang ini kan seatnya lebih tinggi. Sebenarnya ada chance cukup gede untuk mereka curi game pertama. Kita selalu asumsi, tim yang kandang pasti menang game pertama. Nggak tentu, karena game yang ternyata di game pertama adalah seed pertama main di kandang lawan. Jadi ini jadi dinamisnya seru. Kalau tim kandang menang, lo pasti pikir, ya udah kan lo main di kandang lo. Tapi kalau yang bertandang menang, lo pasti bilang, ya udah lo kan tim yang lebih jago. Jadi ada hal yang menarik yang bisa terjadi di dinamis seperti ini. Dan ini terjadi di final. Nah kalau di yang SM Prawira ya. SM Prawira, SM menang di yang pertama. Dan Prawira menang yang kedua. What happened? Yaitu ibaratnya kayak bounce back game untuk SM. Karena mereka masih ada 1 game di kandang mereka sendiri. Ini yang bisa terjadi. So what happened di final? PJ curi game pertama.
Dan di situ besoknya banyak orang ditanya, menurut lu yang menang siapa? Banyak orang milih PJ, termasuk gue. Kenapa? Termasuk gue. Dan gue jujur, kenapa? Karena gue bukan meremehkan Dewa, tapi di seri yang sependek ini, lo belum bisa banyak waktu untuk membuktikan bahwa lo bisa kalahin tim ini. Jadi di game kedua lo udah ngadepin eliminasi. Kan di ronde sebelum-sebelumnya oke, fine, tapi kan itu lawan tim lain. Lawan tim ini lo udah kalah game pertama di kandang lo. Jadi untuk lo mengconvince orang-orang bahwa lo bisa ngalahin tim ini sedikit sulit. Iya. Kenapa? Karena lo harus menang di kandang mereka di game 2. Dan seandainya kalau lo menang, lo harus menang lagi besoknya di bawah 24 jam kemudian. Iya. Jadi ini kayak oke, gak apa-apa lo harus melakukan hal yang agak sulit nih besok, lusa maksudnya. Tapi kalau lo berhasil, lo harus ngelakuin sesuatu yang jauh lebih susah lagi di dalam 24 jam. Tapi karena apa yang Dewa melakukan kemarin membuat gue percaya bahwa format ini jadi seru banget sih sebenarnya. Soalnya Dewa bukan main di game 3, gue bisa bilang mereka gak main game yang cantik kok. Gak main yang gila tuh passing-passingnya gimana, alley-oop gimana, extra pass. Beberapa kali mereka running play yang bagus. Tapi ini dogfight man. Mereka kalau lu ngerti dogfight tuh kayak di zaman perang. Perangnya udah bukan pakai missile gitu, tapi pakai tembakan kayak machine gun gitu, kayak bener-bener kayak berantem aja, kayak street fight gitu. Kayak gue liatnya tuh ini Dewa emang ingin menang pertandingan ketiga ini jauh lebih besar keinginan mereka untuk menang. Awalnya tuh gini, kenapa Dewa yang gue lihat ketinggalan? Mereka main untuk tidak kalah. Beda loh mindset, ada dua mindset, main untuk menang atau main untuk tidak kalah. Kalau lo main untuk tidak kalah itu bahaya. Karena kalau lo main untuk menang dan di akhir quarter keempat, tengah sampai akhir mereka benar-benar main untuk menang sih kayak. Soalnya di dalam stadion itu mungkin selainnya home fans anak Dewa, official mereka sama pemain, nggak banyak orang yang percaya ini lo bisa comeback nih, ini 12 poin lo sempet ketinggalan, double digit loh. Mereka doang yang percaya. Tapi justru hanya mereka doang yang perlu percaya karena mereka yang harus eksekusi itu di lapangan. And that's what they did. Ingat ya, Jordan Adams sekali aja gak masuk free throw dia dari 8 percobaan sebelumnya. Ini beda cerita sih, udah masuk ke overtime lagi. Soalnya gue lihat di akhir-akhir itu comeback mulai terjadi juga. Itu di game kedua juga terjadi. Kayak ini seri yang bener-bener ketat semua sih kemenangannya. Dan kita semua setuju Dewa United emang juara lah, layak juara. Layak juara karena tim yang lu kalau ngukur talenta ya banyak lah parameter yang lu bisa menggunakan untuk mengukur talenta. Dan talenta nggak berarti bakat, nggak berarti lu harus mendapatkan kejuaraan atau lu cocok untuk jadi juara. Yang cocok jadi juara adalah tim yang ingin menjadi juara, keinginan untuk menjadi juara paling besar. Ya rata-rata kita melihat gitu kan, yang fight-nya paling keras. Jadi gue bisa bilang walaupun Dewa masuk ke final ini sebagai underdog dan kalah loh di game pertama, jadi udah ketinggalan duluan. Ya udah semuanya termasuk gue diem aja udah kayak gila. Lo udah buktikan. Dan gue nggak malu kok untuk membuat prediksi yang salah. Karena gue ditanyain itu setelah 0-1, lo gak nanyain gue di awal juga. Lo kalau nanyain gue di awal seri, sebelum seri ini terjadi, mungkin jawaban gue beda. Karena gue lihat Dewa ini udah di-push ke game 3 di 2 seri sebelumnya. Jadi gue tahu di 3 game seri, ya anything can happen. Tapi menurut gue 3 game seri ini, kalau seandainya Dewa menang game pertama, gue lebih percaya Dewa bisa menang di 3 game series ya. Karena mereka udah di-push ke 3 game series. Tapi mereka kalah yang pertama, jadi yang pertama masuk otak gue, pasti tanya gitu. Oh mereka harus menang back to back nih. Gue percaya, lo baca jawaban gue deh. Gue bilang PJ untuk pertama kalinya bisa back to back. Tapi mereka akan butuhkan 3 game. Kenapa? Karena gue percaya Dewa akan bounce back. Karena mereka baru kalah di kandang, mereka gak mungkin kalah lagi. Tapi apakah mereka bisa menang back to back? Di kandangnya PJ, kalau lu gak pernah kan nonton di PJ, hancur berisiknya sih. Sampai gue minta headphone gue dinaikin dong. Karena kan mereka punya itu yang bentuknya kayak fan. Prak. Itu yang, wow itu satu stadion melakukan itu. Gue sih cuman harus siaran. Itu pemain Dewa harus ngadepin itu. Pas lagi free throw ada bendera.
ada bendera PJ, Iya, bawa ada bendera drum gitu. Tuh gila tuh. Tapi Jordan Adams masuk men semua free throw-nya 8 kali. Iya Nggak kan? ada bendera itu. Bingung ya. nggak? Jadi ya udah mereka layak untuk jadi juara. Iya. Jadi pembahasan soal IBL itu ya teman-teman ya tadi buat yang nanya-nanya soal IBL. Mumpung ada Paul nih udah datang nih. Gue memang minggu ini kemarin karena episode Rico tuh full bahas Jepang memang nggak ada bahas apa-apa. Dan itu belum kejadian Dewa United. Jadi pas tag itu sama Rico kan yang seperti kalian nonton baru ada pas tag itu baru final IBL game 3. Jadi pas tayang udah ada juara gitu. Jadi ini baru karena ada Paul jadi baru gua bahas. Nah ini sebelum udahan nih Paul kita bahas sedikit aja soal Damian Lillard sama Marcus Smart yang paling penting. Menurut lo Marcus Smart masuk Lakers ini sesuatu yang bagus atau enggak Paul? Menurut gua ini adalah sesuatu yang baik ya buat Lakers. Okay. Dan minggu lalu gue nonton kok podcast yang lo sama Augie sama Iril dan gue ini ada sesuatu yang Iril ngomong. Dia bilang ini LeBron James man, lo ingat kan statement dia tentang itu. Still business, LeBron mau gimana pun tetap bisnis. Gue setuju, tapi ada yang gue nggak setuju juga. Dalam arti gini, kalau lo bahas itu tentang Kobe Bryant atau Michael Jordan pun di Bulls, tapi Bulls hancur banget ya manajemen mereka, organisasinya saat itu. Lo bahas itu tentang Kobe Bryant deh. Gue percaya. Kenapa? Karena Kobe selama satu karirnya di situ. Dia ngomong farewell tournya Dwayne Wade. Iya, karena Dwayne Wade meninggalkan Miami Heat ke Cavs sama Bulls, nggak lama dia kembali lagi. LeBron tuh tidak mengawali karirnya di Lakers, bahkan dia udah membuat legasi dia melalui Miami Heat, Cleveland Cavaliers, baru Lakers dia dapat 1 juara. Jadi untuk mereka membuat sebuah keputusan bisnis, walaupun dia greatest of all time, tapi dia bukan greatest. Gini deh gue nanya lo, dia greatest Laker of all time nggak? Untuk Lakers ya? Enggak lah. Enggak. Ada beberapa yang di atas dia lah. Magic Johnson, Kobe Bryant, oke udah. Jadi iya dia seorang yang penting, tapi kepentingan dia di tim ini nggak sebesar dulu. Itu doang sih poin gue. Jadi apapun yang mereka lakukan, dan gue setuju sama statement lo Mal, kayak tempat yang paling baik buat dia tetap di Lakers. Ya mau di mana lagi? Dia bisa main sama Luka Doncic, man. Sekarang udah ada DeAndre Ayton, he's not bad. Better daripada Jackson Hayes yang gak dimainin tahun lalu. Ya kan? Masih ada Austin Reeves. Kayak ini tim bagus tuh. Sekarang diadain Marcus Smart. Gue ngerasa akan lebih ada defensive identity. Identitas defense mereka akan lebih jelas lah. Dalam arti akan ada leader di sisi defense untuk mereka. Jadi ada seseorang yang bakal dive untuk loose ball. Karena LeBron secara umur membuat defense dia nggak seperti dulu. Dia bisa main defense di high level, tapi nggak untuk seluruh game lagi. Mungkin butuh seorang yang masih tenaganya, masih fight-nya masih ada di Marcus Smart. Itu gue suka sih. Dan gue suka dapetin pemain yang gue dulu benci. Gue dulu benci waktu di Boston Celtics. Makanya kan harus Rod Pelinka harus minta maaf atau apa gitu ke Marcus Smart, benci banget sama Marcus Smart. Tapi kan kayak gitu kan kita kayak kadang-kadang kita lihat tim, apalagi Boston lah, kalau kita Lakers, lihat gue nggak suka sama dia. Coba dia di tim lo. Pasti Rondo oke sih. Rondo juara kita. Rondo dari dulu gue diam-diam suka sih. Rondo zaman KG juga gue suka. Juara sama Lakers gue langsung respect, biarin aja dia Celtics. Tapi memang itu Ray Allen ke Miami Heat langsung jago ya dia. Dulu sih. Ya itu penjelasan soal Marcus Smart. Kalau LeBron tadi benar secara defense memang nggak segila dulu ya, karena dia sibuk party sama Jeff Bezos. Dengerin Kendrick Lamar. Udah biarin dia party, orang tua ini emang butuh udahlah hiburan. Dan dia juga sekarang mungkin sudah punya karir penutup ya sebagai podcaster bersama Kevin Durant dan juga Steve Nash sih pada lebih tepatnya. Lo suka tim ini saat ini? Soalnya menurut gue masih ada move yang akan terjadi sih di Lakers. Oh iya suka. Ada Marcus Smart, terus habis itu bayangin DeAndre Ayton, Luka Doncic, LeBron, Austin Reeves, Marcus Smart. Gila itu solid banget. Ya sebenarnya itu solid. Makanya kayak selainnya Dallas ya. Lu mau kemana lagi yang akan lebih bagus timnya? Iya nggak ada. Dallas oke lah lo ada AD,
Kyrie juga belum balik, tapi kalau ada Kyrie ya kan. Iya, makanya itu solid ya. Dan ini Damian Lillard juga karena kita bahas itu ya soal Damian Lillard bakal kemana. Berarti ini keputusan tepat ya kita nih Damian Lillard ya. Iyalah. Kan dia ninggalin Portland itu dengan berat hati kan sebenarnya. Demi kejar kejuaraan dan gua nggak yakin dia tuh 100% percaya bahwa ini adalah keputusan terbaik. Keputusan yang terbaik. Kenapa? Di NBA itu hanya di IBL aja 14 tim. NBA itu 30 tim hanya boleh 1 juara 1 tahun. 1 tahun udah lewat. Sekarang dia cedera 1 tahun lagi bakal lewat. Lu udah fight sampai masuk final pun lu gak tentu juara. Iya. Ya oke, kita semua inget Pacers dari tahun lalu. Wah gila nih Haliburton run-nya. Wah gila game 1, game 2. Coba 5 tahun dari sekarang gue nanya. Wah oke sih lu inget sih. Ya, lawannya lu mikir-mikir dulu. Aduh, siapa ya? Itu lawan siapa menangnya? Haliburton yang cedera itu ya. Bucks lawan siapa? Giannis juara lawan siapa? Giannis juara, Phoenix Suns. Oke. Boston? Golden State Warriors lah, nggak mungkin lupa lah, gila lu. Toronto Raptors? Gila, lawan Golden State Warriors siapa lagi lah Paul. Kan gue berangkat langsung ke Oracle, nggak mungkin lah. Nggak, tapi ya maksudnya kalau dibandingin sama Indiana Pacers tadi yang kita sebutkan nama-nama yang dalam tanda kutip udah dynasty lah. Jadi kita kalahnya kita tahu. Tapi kan kalau Indiana Pacers waktu itu OKC menang lawan siapa? Itu Pacers itu siapa? Yang mana ya? Yang pemainnya ya? Masih gitu. Ingat, tapi butuh kayak lo harus ingat gitu. Kenapa? Bukan lo ingat sih pasti. Tapi kayak kepentingan tuh nggak ada. Tim nomor 2 lo gokil mereka. Dikalahin lo 7 game lo. Ya 7 game sih. Tapi lo kalah kan. Jadi maksud gue kayaknya setelah dia di Bucks melihat bahwa wah ternyata gue ada Giannis. Mungkin di Portland dia belum merasakan itu. Sekarang dia lo ngerasain lo main dengan the best player di Eastern Conference. Menurut gue best player ya. Pasti dia juga merasa hal yang sama. Oh ternyata nggak gitu mudah juga. Iya. Dan di Portland kan anaknya udah bilang, Pak kita nggak harus berangkat ke Milwaukee lagi kan? Enggak. Tapi gue nggak ngerasa dia memang orang kayak gitu yang gue bukan bilang itu dia tuh pengkhianat ya, bukan. Tapi gue yakin dia merasa hal kayak gitu. Dia pasti ngerasain itu terhadap fansnya. Beda lagi tiap orang pindah. Iya kan? Kayak Luka aja masih sayang sama fansnya Dallas. Karena dia yang di-trade tanpa persetujuan dia. Apalagi Lillard yang pasti nyesel lah. Ada sebagian dia yang nyesel. Kalau dia juara mungkin beda cerita. Kalau dia juara sama Bucks. Tapi enggak lah. Kayaknya setelah ini dia cedera. Pasti 1 tahun lagi off. Gue yakin dia butuh butuh di situ untuk membangun mentalnya lagi. Soalnya yang gue tahu dari pemain-pemain mantan, gue nggak tahu karena gue nggak pernah pemain pro, tapi mantan pemain pro yang pernah ngalamin cedera berat, katanya yang paling sulit bukan recovery fisiknya tapi mentalnya. Itu yang paling berat ya. Paling berat kata mereka sih ya. Iya. Karena lo nggak percaya bahwa terutama apakah ini bisa terjadi lagi, lo ada sebuah trauma dan lo nggak tahu lo akan di level itu lagi dan setiap kali lo kayak misalnya ngelakuin drive gitu, lo pasti mikirin itu. Gue bilang masa sih itu kan lo udah recovery, enggak, lo mikirin sih. Iya itu ya. Makanya kita nggak tahu nanti Damian Lillardnya gimana seasonnya bersama Portland. Mungkin belum main ya. Belum 1 tahun dulu. Ini belum makanya ya. Itu penting untuk dia di tempat yang dia nyaman. Ada keluarganya yang home sweet home-nya dia. Iyalah. Portland lah, iya. Dan ini nanti episode yang minggu depan insya Allah ada Rico lagi. Rico tuh izin 1 minggu ini karena dia ke NTT sama ke Manila. Keren. Di Manila nih gue kasih tau bocorannya, tapi nanti di sensor sama lu kan ya. Gue bilang di Manila dia tuh berangkat sama Yesaya kalau nggak salah Yesaya sama Anthony Bean dari PJ. Satu lagi gue lupa siapa pemain cewek ya, pemain basket cewek kalau nggak salah. Pokoknya satu lagi siapa? Dia mau ketemu siapa coba tebak? Tahu Manila. Tahu lu ya? Dia bilang Foot Locker. Dia mau ketemu. Anjing, ntar lu sensor ya Ken ya, karena belum boleh, dia mau ketemu. Lo nggak denger pun gue lihat mulut lo, gue tahu sih. Lo harus tutupin tuh pakai emoji. Harus ditutup nanti itu sama Ken ketemu. Dia katanya kemungkinan 2 kali lu sebut. Iya kan udah nanti gitu sama Ken. Tenang aja Ken, lu ini dia katanya mau one mau tes, dia bisa nggak ngolongin dia. Gue rasa enggak sih. Ya gak mungkin lah sih. Lu kalau gini gue tombok. Lo game to 5 lu megang siapa? Iya. Oke, gak usah megang siapa deh. Skornya berapa? Spin Boy lawan dia. Sampai 5. Sampai 5 5-0 kan kalau ada 0. Bahkan dia bilang lu sekali ngolongin gue. Nah juga. Iya. Di sensor juga ya. Pokoknya kita tunggu cerita Rico. Mungkin nanti ada di Instagram dia. So thank you udah nonton episode kali ini. Sampai bertemu minggu depan.